어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ekyus Nita dengan nomor NIM 2111021012 akan mencoba menjelaskan terkait dengan penghimpunan dan juga penyaluran dana yang ada di Bank Syariah. Nah, apa-apa saja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama yaitu produk penghimpunan dana dan juga mekanismenya. Yang kedua yaitu produk penyaluran dana dan juga mekanismenya. Nah, di sini kita juga akan membahas terkait dengan produk bank lainnya yang ada di Bank Syariah. Nah, langsung masuk ke pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan proses penghimpunan dana dan juga mekanismenya. Nah, di sini untuk produk-produk penghimpunan dana yang ada di Bank Syariah ini ada dua prinsip. Yang pertama itu prinsip wadiyah, yang kedua itu prinsip mudharabah. Nah, prinsip wadiyah ini terdiri atas wadiyah yadamanah, kemudian ada wadiyah amanah, kemudian sedangkan untuk prinsip mudharabah ini ada mudharabah mutalakah dan mudharabah mukayah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prinsip wadiyah? Wadiyah adalah akad di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu dan pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan juga pemeliharaan barang yang dititipkan. Nah, di wadiyah ini terdiri atas dua hal yaitu ada wadiyah yadamanah dan juga wadiyah amanah. Nah, wadiyah yadamanah yaitu pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Contohnya itu giro dan juga tabungan. Sedangkan wadiyah amanah yaitu pada prinsipnya itu harta titipan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh si bank. Jadi emang tidak boleh digunakan oleh bank. Contohnya itu safe deposit box. Nah, selanjutnya itu ketentuan umum dari produk wadiyah. Yang pertama itu keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Nah, biasanya itu bank bisa jadi memberikan bonus wadiyah kepada si pemilik simpanan. Nah, yang kedua itu bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan juga persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang ketiga yaitu terhadap pembukaan rekening, bank juga dapat menggunakan penggantian biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya-biaya yang sedang terjadi. Nah, yang keempat yaitu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan juga tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lanjut yaitu terkait dengan mudharabah. Nah, mudharabah di sini maksudnya itu akad usaha dua pihak di mana salah satu memberikan modal atau salibul mal, sedangkan yang lainnya itu memberikan keahlian itu sebagai pengelola dana yang disebut dengan mudharib. Nah, rukun dari mudharabah ini ada mudharib, kemudian ada pemilik dana dan juga ada usaha yang dibagi hasilkan. Kemudian ada nisbah dan juga ada ijab qabul. Prinsip dari mudharabah ini biasanya pada produk tabungan berjangka dan juga deposito berjangka. Nah, mudharabah ini terdiri dari mudharabah mutalakah dan juga mudharabah mukayah. Nah, apa sih yang maksud dengan mudharabah mutalakah ini? Yaitu mudharib atau si pengelola dana diberikan kebebasan untuk mengelola dana dari salibul mal. Jadi, di bagian mudharabah mutalakah ini, si salibul mal tidak bisa ikut campur dari bagaimana cara si mudharib untuk menggunakan dana. Sedangkan di mudharabah mukayah itu mudharib atau si pengelola dana wajib untuk mengelola dana sesuai dengan keinginan dari si pemilik dana atau si salibul mal. Nah, selanjutnya itu ketentuan umum dari mudharabah mutalakah. Nah, yang pertama itu bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan juga tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Yang kedua yaitu untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau penarikan lainnya kepada penabung. Sedangkan untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan seperti bilet deposito kepada deposan. Nah, yang ketiga itu tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan apabila saldonya negatif seperti dengan simpanan lainnya. Nah, yang keempat yaitu deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi, bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
Nah, yang terakhir yaitu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan juga deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini merupakan ketentuan umum dari mudharabah mutawakah. Lanjut ke ketentuan umum dari mudharabah mukayah. Nah, di mudharabah mukayah ini terdiri dari mudharabah mukayah on balance sheet dan juga mudharabah mukayah off balance sheet. Nah, mudharabah mukayah on balance sheet yaitu simpanan khusus atau restricted investment di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Nah, karakteristik dari jenis simpanan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Nah, yang kedua itu bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan juga tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan di dalam akad. Nah, yang ketiga itu sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Nah, di sini bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Nah, yang terakhir itu untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan seperti bilet deposito kepada deposan. Nah, lanjut ke mudharabah mukayah off balance sheet. Nah, di sini mudharabah mukayah off balance sheet adalah penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Nah, di sini karakteristik dari jenis simpanan ini yaitu yang pertama sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang mana bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Nah, simpanan khusus ini dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Nah, yang kedua itu dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh si pemilik dana. Nah, yang ketiga itu bank menerima komisi atas jasa yang mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan juga pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan penyaluran dana. Nah, di penyaluran dana ini kita akan membahas 3 buah prinsip, yaitu yang pertama prinsip jual beli, yang kedua ada prinsip sewa, yang ketiga ada prinsip bagi hasil. Nah, apa-apa saja sih yang ada di setiap prinsip ini? Nah, di bagian prinsip jual beli kita akan membahas terkait dengan murabaha, istisna, dan juga salam. Sedangkan di prinsip sewa kita akan membahas terkait dengan ijarah. Sedangkan di prinsip bagi hasil kita akan membahas terkait dengan musyarakah dan juga mudharabah. Langsung saja kita masuk ke prinsip jual beli. Nah, di prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau disebut dengan transfer of property. Nah, yang mana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Nah, terdiri dari ada murabaha. Nah, murabaha ini berasal dari kata ribu yang artinya keuntungan, yang mana yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Nah, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan juga jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Nah, pengaplikasian dari ini yaitu bank melakukan pemesanan barang kepada supplier, namun barang dikirim langsung kepada nasabah dikarenakan bank tidak memiliki gudang. Nah, yang kedua di bagian prinsip jual beli ini ada salam. Nah, salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah itu sebagai penjual. Biasanya untuk salam ini berada di bidang pertanian. Nah, ada ketentuan umum dari salam ini. Yang pertama yaitu pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas, seperti jenisnya, macamnya, ukuran, mutu, dan juga jumlahnya. Misalnya nih, kita jual beli 100 kg mangga harum manis dengan kualitas A dengan harga 5.000 kg dan akan diserahkan pada panen 2 bulan yang akan mendatang. Nah, yang kedua yaitu apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara yaitu yang pertama, mengambil dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Nah, yang ketiga yaitu mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan,
maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua seperti bulog, perdagangan pasar induk atau rekanan. Nah, mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam. Lanjut ke yang ketiga yaitu istisna, yang mana produk istisna ini menyerupai produk salam. Tapi dalam istisna, pembayaran itu dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan dalam pembiayaan manufaktur dan juga konstruksi. Nah, ketentuan umum dari istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenisnya, macamnya, mutu, dan juga kualitas. Kemudian harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadinya perubahan dalam kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Lanjut ke prinsip sewa atau ijarah. Nah, ijarah adalah akad sewa menyewa di mana bank sebagai pemberi sewa atau mujir dan nasabah sebagai penyewa atau mustajir. Nah, transaksi ijarah ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah ini sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya itu terletak pada objek transaksinya. Tuh, bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya itu adalah jasa. Nah, pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bin tamlik atau sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Nah, harga sewa dan juga harga jual disepakati pada awal perjanjian. Lanjut ke prinsip bagi hasil. Nah, di prinsip bagi hasil ini ada musyarakah dan juga mudharabah. Nah, musyarakah itu akad kerjasama di antara bank dan juga nasabah, di mana bank dan juga nasabah sama-sama memberikan modal untuk melaksanakan usaha. Nah, nisbah keuntungan yang disepakati di muka oleh kedua belah pihak dan juga porsi nisbah boleh berbeda dari porsi modal yang dimiliki. Sedangkan mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-mal dan juga keahlian dari mudarib. Nah, perbedaan yang esensial dari musyarakah dan juga mudharabah ini terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan juga keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari kedua belah pihak. Lanjut ke ketentuan umum dari musyarakah. Nah, di sini ada beberapa ketentuan umumnya. Yang pertama itu semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola secara bersama-sama. Yang kedua itu menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Yang ketiga ada menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Kemudian memberikan pinjaman kepada pihak lain. Kelima, ada setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila yang pertama itu menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan juga jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Kemudian proyek yang akan dijalankan harus disebutkan di dalam akad. Nah, setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank. Lanjut ke ketentuan umum dari mudharabah. Yang pertama itu jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan juga disepakati bersama. Nah, yang selanjutnya itu hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yang pertama yaitu perhitungan dari pendapatan proyek. Nah, yang kedua dari perhitungan dari keuntungan proyek. Nah, selanjutnya itu hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau pada waktu yang disepakati. Selanjutnya itu bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan umum namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya ini tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi jasa perbankan syariah. Nah, kita akan membahas terkait dengan produk-produk bank lainnya. Ini mungkin tidak termasuk dari pembahasan yang harus dibahas di video kali ini. Namun di sini saya akan mencoba menjelaskan yaitu produk-produk lainnya yang ada di bank syariah.
Lanjut, yang pertama itu ada wakalah, yaitu akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil, dalam hal ini itu bank, untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua ada kafalah, yaitu kafalah ini jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah ini merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Nah, lanjut ke yang ketiga itu ada sarf, yaitu layanan jasa pemberangkan, yaitu jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan cross jual atau cross beli yang berlaku pada saat itu. Nah, yang selanjutnya ada qard, itu pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti adanya dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Biasanya ini misalnya nih kita pinjam 100, maka juga akan dikembalikan 100. Lanjut ke produk bank lainnya ada ran, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, tujuan dari akad ran ini adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana, ran ini adalah jaminan hutang atau gadai. Lanjut ke hiwalah, yaitu hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dan juga dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah ini lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produk. Nah, itulah materi terkait dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga produk lainnya yang ada di bank syariah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.